Mereka ada di lokasi atau tidak? Bukan, makanya bisa saya jelaskan. Sebentar, Pada bukan ini, tanggal Pak Jogi sebentar, bukan ini para pelaku yang Anda wakili 5 orang ini tidak berada di lokasi kejadian? Bukan. Kenapa kalau tidak ada di lokasi, kenapa bisa jadi terdakwa dan menjalani hukuman? Inilah kejanggalan yang perlu diungkap dan terima kasih kepada perusahaan film. Momen inilah yang penting disampaikan kepada masyarakat luas bahwa klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Sebentar, Jadi itu saya yang serius loh. Apa buktinya Anda mengatakan ini adalah rekayasa penyidik Polres? Oke, bisa jelaskan. Di malam kejadian, klien kami bersama teman-temannya itu sedang berada di sebuah di depan rumah ini. Mereka adalah para buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungannya dengan geng motor. Dan di malam itu, karena mereka terdengar agak gaduh suaranya oleh pemilik rumah itu ini, mereka disuruh untuk meninggalkan tempat. Sehingga kesemua mereka itu berjumlah kurang lebih ada 9 orang berpindah ke motor itu. Termasuk juga anak itu namanya Taki. Dan di sana mereka tidur sampai di pagi. Sedangkan peristiwa kejadian di malam ini juga yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari tempat mereka duduk. Ini yang tidak diungkap oleh kepolisian. Itu semua punya alibi ya untuk keterangannya itu? Betul, ada saksi. Ya. Oke, saya mau tanya Pak Surawan. Pak Surawan, apa tanggapan Anda bahwa ini merupakan rekayasa perkara yang dilakukan oleh Polres Cirebon? Sayang sekali Pak Surawan meninggalkan diskusi kita malam hari ini terputus ya. Oke, sebentar Pak Jogi, saya mau konfirmasi dulu ke Mas Diraj. Mas Diraj, tadi disebutkan bahwa tidak diterapkan pasal perkosaan, hanya 340 pembunuhan berencana dan 338 pembunuhan. Tapi dalam film yang Anda produksi, di situ ada adegan bahwa Vina diperkosa oleh para pelaku. Itu berdasarkan apa Anda membuat skenario? Ya. Tim saya dan saya kan kita wawancara, kita cocokin media pada tahun 2015 dan wawancara keluarga. Dan keluarga bilang bahwa di persidangan ada hasil yang dinyatakan diketemukan sperma. Itu kan jelas pemerkosaan kalau Jadi diketemukan hanya dari sperma. pernyataan pihak keluarga di persidangan. Pernyataan pihak keluarga dan video viral saya yang dimana temannya Vina merasuki almarhum merasuki Linda itu jadi sama berita-berita media yang tahun 2016 itu semua jadi materi buat kita untuk kita ke penulis gitu. Tapi kan ini hanya keterangan dari keluarga pengadilan. Anda juga risetnya sampai sejauh melihat berkas perkara dan lain-lain nggak untuk Bagi keluarga, karena keluarga udah meyakinkan bahwa di persidangan itu ketika diotopsi ada diketemukan sperma. Kan jelas kalau diketemukan sperma berarti kan terjadi pemerkosaan. Ada aktivitas seksual. Oke. Nah, kemudian berarti berdasarkan keterangan keluarga hasil riset media itu adalah yang menjadi konstruksi cerita yang Iya. Nah, boleh saya dijelaskan apa motivasi dari production house untuk melakukan kasus ini? Apakah hanya sekedar untuk mencari profit atau memang ada motivasi lain? Enggak, saya nggak tahu filmnya akan sesukses ini pada saat saya mau produksi kan. Saya melihat dari kasus ini ada 3 awareness yang kita mau angkat dalam film ini. Apa? Satu itu mengenai bully, bahayanya bully. Kedua mengenai geng motor dia. Ketiga mengenai pergaulan. Jadi itu yang mendorong saya bahwa awareness ini kita harus kasih tahu ke publik gitu. Dan kalau dari keluarga mengizinkan saya untuk memproduksi ini karena mereka udah mentok. Mereka berharap bahwa mungkin dengan adanya film ini kasus ini akan dibuka kembali gitu. Dan Mbak Mardiana, dengan tadi polisi menyebutkan ini kan dilimpahkannya dari Polres ke Polda sebenarnya. Sejauh mana Anda optimis bahwa ini akan ada titik terang untuk mendapatkan 3? Kalau kita mendengarkan tadi pernyataan dari pihak kepolisian. Saya sangat optimis ya, karena memang dari rakyat juga banyak yang mendukung juga. Jadi saya sangat optimis untuk
ketiga pelaku. Oke, Bang Reza, kita mendengarkan tadi sayang sekali ini Pak Surawan tidak bisa lagi bergabung bersama kita terputus. Tapi Anda sebagai psikolog forensik dan juga pengajar ya di TIK, artinya sedikit banyak mengetahui lah bagaimana proses penyidikan itu berjalan. Tadi Anda menyebutkan harusnya ada wasidik. Nah, apa indikasi yang Anda lihat kalau seandainya yang terjadi seperti yang disampaikan Pak Surawan tadi, bahwa nggak ada pengakuan perkosaan, padahal ada bukti sperma di sana, tapi Dia lagi tidur. prosesnya mandek, nggak bisa mendapatkan keterangan, pelaku nggak kenal ternyata sama pelaku yang lainnya. Ada yang salah di mana kalau Anda memperhatikan? Pertama, sebetulnya saya mencoba menyemangati jajaran Direskrimum Polda Jabar yang saat ini bertugas. Ya, Kenapa saya memberikan garis bawah pada aspek itu? Karena kasus ini, kalaulah dilimpahkan ke Polda Jabar, maka semestinya ditangani oleh teman-teman di Direskrimum Polda Jabar Tempo dulu, bukan yang kan mungkin harapan besar kepada polisi. Apa nih Pak Surawan yang dilakukan ke depan? Keberadaan dari tiga pelaku yang belum tertangkap. Tentu harapan kami adalah Mulai guys. Oke guys. keluarga juga Bagus. memberikan Mantap. informasi Gocekan terkait bagus. dengan Maksudnya ini, ukuran sehingga bagus. kami mempermudah Depan bagus. kami dalam Oke. melakukan Gagal. pelacakan kepada Oke. para Masih pelaku tetap yang gagal sekarang belum untuk tertangkap. merebut. Nah Pak, ada juga yang saya ingin konfirmasi ke Anda. Oke, tadi masuk. pernyataannya Bang Reza Oh, bahwa direbut lagi. ada dua Oke. indikasi sebenarnya kenapa peristiwa ini bisa masuk sampai 8 tahun. Pertama, adanya inkompetensi dan juga masalah integritas di sini. Bahkan ada harusnya kemungkinan propam juga terlibat Bang Reza ya, begitu ya, dalam penanganan kasus ini untuk yang periode sebelumnya gitu. kemungkinan pokok persoalan yang ada pada aspek kompetensi ataukah pada aspek integritas. Kalau ternyata persoalannya ada pada masalah integritas, maka mekanisme sanksi yang perlu dijatuhkan. Oke. Tapi kalau problemnya ada pada kompetensi, maka diklatlah tempat untuk bagi para pemilik memperkuat kompetensi mereka. Bagaimana Pak Dapat. Surawan bahwa ada Hasil dari dua pilihan, gocekannya. ada dua kemungkinan, bukan pilihan, dua kemungkinan adanya Yes. Ya, kompetensi dan juga masalah integritas, terutama tim penyidik Ya, yang akan ditangkap. masalahnya. ya tentu masalah itu nanti kita kita lebih lanjut. Pada prinsipnya dari kita kan sekarang bagaimana kita fokus dulu untuk mencari para pelaku ini. Nanti bagaimana untuk terkait dengan kompetensi dan sebagainya itu mungkin tadi jalan kita akan melakukan analisa dan evaluasi terkait penanganan kasus ini, karena mungkin sudah waktu yang cukup lama juga dan perjalanan cukup panjang. Intinya sekarang dari kami dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin melakukan penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut untuk menemukan para tersangka yang memang belum tertangkap ini. Satu yang menarik Pak, saya ingin sampaikan juga tadi Pak Jogi, pengacara terdakwa menyebutkan 5 terdakwa yang dibaktinya tidak tahu dengan korban dan punya alibi yang kuat masing-masing bahwa di malam itu tidak berada di TKP. Apakah ini juga akan dilihat untuk penyidikan selanjutnya? Ya, nanti kalau belajar lebih lanjut terkait dengan keterangan mereka dalam pemeriksaan, karena memang ada perbedaan keterangan mereka pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Cirebon, kemudian juga di Polda Jabar. Nanti akan kita evaluasi semuanya berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik, sehingga nanti kita bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan untuk menyempurnakan berita-berita yang akan datang. Baik, Pak Surawan, terima kasih sekali untuk waktunya bergabung bersama Dua Sisi malam hari ini. Kami sangat menghargai waktu Anda dan juga keterangan Anda malam hari ini di Dua Sisi. Juga Pak Jogi Nenggolan, pengacara dari para terdakwa, sudah disampaikan ini pihak polisian akan lebih hati-hati dan evaluasi proses penyidikan kemarin. Murisa, terima kasih sudah bergabung. Direk, terima kasih. Mbak Marliana, sekali lagi terima kasih banyak, dan kami ikut prihatin dengan apa yang terjadi dan mudah-mudahan ini akan menjadi titik terang untuk mencari 3 pelaku pembunuhan itu. Terima kasih. Saya Dwi Antia harus menutup Dua Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Oh ya. Ayo, yuk, guys. Ada kayaknya. 10. Ada kayaknya. Ada, coba ada kasih pasti dulu kan. Ya. Ih, oh.
kasus pembunuhan Vina dan Eki memasuki babak baru. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat berhasil menangkap satu buron kasus pembunuhan Vina Dewi dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Identitas DPO yang buron sejak 8 tahun lalu itu adalah Peggy Setiawan alias Vero alias Egi. Peggy ditangkap kepolisian saat berada di Bandung. Dengan ditangkapnya Peggy, masih ada dua pelaku yang hingga kini masih berkeliaran, yaitu Andi dan Dani. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Permintaan keterangan terhadap 7 terpidana tersebut berkaitan dengan status daftar pencarian orang atau DPO pelaku lainnya. Lewat penangkapan Peggy, akankah menjadi pintu masuk menguak tabir kematian 2 sejoli di Cirebon? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, petugas gabungan dari Polda Jawa Barat, Polres Cirebon Kota dan ini mendatangi salah satu rumah pelaku DPO pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Dalam pemeriksaan dan juga penggeledahan yang berlangsung di Desa Pepombongan di Kecamatan Talun